Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alimu yuntafa'u bi'ilmihi khairum min alfi 'abid wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baik, ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Semua sejak kita lahir maupun sampai sekarang ini Allah masih berikan, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya. Karena mensyukuri nikmat itu adalah suatu yang patut untuk kita kerjakan atau untuk kita nyatakan. Kesyukur itu bukan hanya syukur dalam lisan alhamdulillah, karena banyak orang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur, tapi tidak disertai atau tidak dinyatakan dengan amal perbuatan. Dan juga yang terpenting adalah syukur qalbu dalam hati kita. Jadi ketiga-tiganya, ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, kemudian hati kita meyakini, kemudian ditampakkan dengan amal perbuatan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan hendaknya atas nikmat Allah itu kita tampakkan. Artinya kita syukur dengan menampakkan dengan amal perbuatan kita. Dan nikmat yang paling berharga tidak lain adalah nikmat iman dan Islam kita. Karena nikmat iman Islam ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Kita diberi keimanan dan keislaman. Artinya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai iman kita itu turun terus. Karena iman itu bagi kita adalah yazid wa yanqus, bisa naik bisa turun. Tapi manakala iman itu turun, maka harus kita perbaiki ketaatan kita kepada Allah. Karena turunnya iman itu tidak lain karena kemaksiatan. Jadi bagaimana caranya? Ya, bertolabul ilmi, berkumpul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar. Karena antara orang beriman satu dengan orang beriman lainnya itu akan saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati. Maka kita beruntung punya sahabat, punya ikhwan, punya teman yang selalu beriman, selalu berkumpul mengisi tempat-tempat atau majelis-majelis
yang memang majelis ini adalah majelis yang mulia, yaitu untuk thalabul ilmi. Karena kita yakin majelis ilmu atau majelis yang isinya adalah mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan turun bersama kita malaikat-malaikat memohonkan ampun kepada kita, kemudian memberikan rahmat kepada kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun bangga wa dzakarallahu fiman indahum. Jadi Allah bangga kepada orang-orang yang selalu hadir di majelis ta'lim, duduk bersama, kita belajar bersama, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mendapatkan itu semua, rahmat Allah, ampunan Allah, kemudian kita dibanggakan oleh Allah, disebut nama kita satu persatu di samping para malaikat-malaikatnya. Dan mudah-mudahan kita pun selalu istiqomah, kapan saja, di mana saja, kita untuk selalu menyempatkan diri kita istiqomah dalam bermajlis ta'lim ini. Mudah-mudahan dengan bermajlis ta'lim ini kita saling mengingatkan, saling menasihati tentang keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian salawat beserta salam semoga Allah selalu limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua ini adalah termasuk pengikut beliau yang setia sampai akhir hayat kita, sehingga kelak nanti kita bisa bertemu dengan beliau yang memang sudah menunggu umatnya di Telaga Kausar. Dan mudah-mudahan kita adalah umat yang sedikit, yang termasuk umat yang sedikit yang bisa bertemu dengan beliau di Telaga Kausar. Karena apa? Karena banyak umatnya Nabi itu nanti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di Telaga Kausar, itu banyak yang tidak bisa bertemu, diseleksi oleh malaikat, namanya malaikat Zabaniyah. Jadi ketika Nabi menunggu di Telaga Kausar, nggak apa-apa mukadimahnya panjang ya. Jadi ketika Nabi menunggu di Telaga Kausar yang memang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi menunggu, mana umatku, aina umati, aina umati. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabar menunggu. Dan dari kejauhan itu Nabi melihat umatnya bergelombor banyak, karena umat Nabi dari berapa tahun sampai sekarang, apalagi nanti sampai kiamat, sejak Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai hari kiamat itu insya Allah akan banyak sekali. Tapi Nabi mengenalinya dari apa? Yaitu dari anggota wudhunya yang bersinar. Nabi pun gembira karena banyak umatnya yang mendatanginya, ingin menemuinya di Telaga Kausar. Tapi ketika sedang berjalan menuju Telaga Kausar, Nabi yang memang Nabi itu menunggu, betapa senangnya Nabi ketika melihat umatnya menuju kepada dirinya. Hai umati, hai umatku, ana Muhammad Abdillah ibni Abdillah, kemari. Nah, akhirnya saking senangnya melihat umat Nabi Muhammad yang sedang berjalan itu, tapi tiba-tiba dalam gerombolan atau kelompok umat Nabi yang hendak menghampiri Nabi, tiba-tiba datang malaikat Zabaniyah. Dan malaikat Zabaniyah ini fungsinya? Yaitu menyeleksi mana umat-umat yang pantas, yang bisa bertemu dengan Rasulullah. Kemudian satu persatu diambil, diseleksi. Kata malaikat Zabaniyah, hei, memang kamu umat Muhammad, tapi kamu tidak pernah sholat. Bahkan kamu ini sering meninggalkan sholat dan belum bertaubat. Pinggir dulu. Nah, banyak itu yang dipinggirkan oleh malaikat Zabaniyah, diseleksi. Ada lagi, kata malaikat Zabaniyah, kamu memang umat Nabi Muhammad, tapi kamu puasanya bolong-bolong, bahkan tidak berpuasa. Dipinggirkan lagi, tinggal berkurang terus. Ada yang macam-macam diseleksinya. Bahkan punya harta lebih, tidak mau berzakat, tidak mau berangkat haji, diseleksi terus. Bahkan ada yang suka mengadu domba antara kawan, ada yang punya hutang tapi tidak mau bayar. Kamu memang Nabi Muhammad, tapi kamu
punya hutang dengan saudaramu, tak kamu belum bayar atau tidak mau, bahkan tidak mau bayar, diselaki terus sampai cari yang bersih. Akhirnya tinggal sedikit umat Nabi Muhammad itu. Nabi yang tadi sudah senang menunggu umatnya datang di Telaga Kausar yang memang sudah diizinkan oleh Allah menunggu di situ, akhirnya Nabi kecewa. Dan kekecewaan Nabi ini ditanyakan kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, alaysa qad wa'adani Allah biliqa'i ummati huna? Aina Jibril? Akhirnya, wahai Jibril, bukankah Allah telah berjanji kepadaku, kata Nabi Muhammad, telah berjanji kepadaku akan mempertemukanku dengan umatku di sini. Huna itu di sini. Di sini. Mana Jibril? Kok sedikit? Kata Nabi. Akhirnya malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, la tadri nafsum ma ahdasu ba'dak. Jadi, apakah kamu tidak tahu, wahai Rasul, umatmu setelah sepeninggalanmu itu banyak yang mengamalkan amalan yang apa? Yang tidak sesuai, amalan-amalan yang baru istilahnya. Amalan-amalan yang sesat, yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Akhirnya ummatuka, kata malaikat Jibril, ummatuka, umatmu hajirun anil Quran. Banyak yang hijrah dari Quran, lari dari Quran umatnya Nabi Muhammad. Banyak yang artinya apa? Amalan-amalannya itu tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak mengikutimu Rasulullah. Banyak umat-umatmu yang apa? Al-Quran hanya kadang-kadang dibaca, hanya dihafalkan, hanya untuk berdebat. Al-Quran dipelajari tapi tidak untuk diamalkan. Amalnya justru jauh dari Al-Quran. Jadi banyak, maka sedikit sekali yang benar-benar tulus mengikutimu wahai Rasulullah. Nah, akhirnya tadinya banyak tinggal sedikit, Nabi kecewa. Di antaranya itu banyak orang ya sholatnya tidak bagus, tidak benar, bahkan tidak sholat, puasanya, zakatnya, bahkan dengan kawan, dengan tetangga itu bertengkar melebihi dari 3 hari. Sedangkan orang umat Islam itu tidak boleh mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Ada yang lebih banyak, bahkan sampai matinya tidak mau tidak mau akur kembali, diem-dieman, ya gara-garanya kadang-kadang sepele. Nah, akhirnya tinggal sedikit, Nabi kecewa karena umatnya ternyata tidak menjadikan Quran itu pedoman, tidak menjadikan Quran itu panutan, tidak mau menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber hukum, tidak mau menjadikan Al-Quran itu landasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam Al-Quran itu ada namanya apa? Akidah, terus apa lagi? Ibadah, sama satu lagi apa? Minhajul hayat, contoh-contoh yang baik dan contoh yang buruk, istilahnya kisah-kisah, ada kisah-kisah. Nah, jadi ada 3 isi kandungan. Semuanya tidak diamalkan, tidak dipelajari atau tidak dijadikan sebagai pedoman kita. Sedangkan Nabi sendiri itu berwasiat ketika di akhir-akhir hidupnya. Maka harus dicamkan oleh kita bahwasanya wasiat Nabi itu apa? Taraktu fikum amroini. Jadi aku tinggalkan 2 perkara, aku wasiatkan 2 perkara kepada kalian, apa? Intamasaktum bihima. Jika kalian berpegang teguh ini sungguh-sungguh dalam 2 perkara tersebut, menjalankannya, atau dalam soal amalan-amalan kita itu harus berpegang teguh pada 2 perkara tersebut. Pedoman artinya menjadi pedoman kita dalam apalagi amal, ibadah, akidah. Jadi harus menjadikan pedoman. Apa sih 2 perkara itu? Wahiyakit. Lan tadilu abadan, jika kalian berpegang teguh pada keduanya, tidak akan tersesat, tidak akan tersesat abadan selamanya. Jadi tidak akan tersesat, tidak akan terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua
wasiat atau kedua peninggalan Nabi ini harus kita apa? Harus kita jaga, harus kita berpegang teguh kepada duanya, kemudian kita memahami keduanya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wahiyya kitabullah wa sunnah, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Nah, makanya kita harus selalu sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad itu ya harus menjadikan keduanya itu adalah sumber hukum kita yang harus diikuti. Dan mudah-mudahan nanti Nabi Muhammad itu kecewa karena banyak umatnya yang mengamalkan amalan baru tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Akhirnya Nabi apa? Kecewa. Itu kata Rasulullah SAW dalam surat 25 ayat 30 Allah kisahkan itu Allah jelaskan waqala Rasul di ayat 25 itu. Di ayat 30 itu. Waqala Rasul, dan Rasul berkata dalam firman Allah ini. Apa katanya? Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, aku nggak nyangka kan. Aku nggak ngira, kata Nabi. Padahal kan sudah jelas suruh berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Pada Al-Quran, Sunnah itu pun, hadis itu pun adalah apa? Sama, karena Nabi, apa yang diucapkan Nabi, apa yang diamalkan, diperbuat oleh Nabi itu adalah tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi mengikuti wahyu. Berarti sama saja istilahnya. Makanya Nabi itu kan terjaga. Ya Rob, aku nggak nyangka, aku nggak ngira. Ternyata qaumi, umatku, kata Nabi. Hadzal Qur'ana mahjuro. Ternyata umatku itu lari dari Al-Quran. Apa maksudnya lari dari Al-Quran? Ya tadi, amal-amalnya itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Amal-amalnya, ibadahnya, bahkan ucapannya, akhlaknya. Sedangkan Al-Quran itu semua huruf-hurufnya adalah akhlak. Nah, tidak sesuai, banyak amalan-amalan baru. Terbukti banyak sekarang itu aliran-aliran sesat. Nah, menyesatkan. Kalau orang yang tidak berpegang teguh kepada kedua tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka sudah pasti amalnya adalah sesat, lari dalam. Jadi kecewa, Nabi sedih. Jadi naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ini selalu selalu istiqomah di dalam berpegang teguh dalam Al-Quran, lalu mengkaji-kaji ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maupun ayat-ayat Quran maupun kauniyah, ciptaan-ciptaannya itu adalah harus kita berpegang teguh kepada keduanya, itu Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita masuk saja. Mudah-mudahan kita semua ini adalah termasuk umat yang sedikit yang tadi ya, yang bisa bertemu dengan Rasulullah di Telaga Kausar nanti. Baik, kita masuk ke materi itu hadis yang ke-41. Wah, berarti satu hadis lagi, 42 ya. Hadis yang ke-41 itu adalah mengikuti syariat, tentang syariat. Saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'al lima ji'tu bihi. Kemudian hadisun sahih ruyahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih dari kami cantumkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Jadi ini adalah hadis tentang mengikuti syariat. Langsung keterangan hadis. Yang pertama adalah
La yu'minu. La yu'minu. Tidak sempurna imannya. La yu'minu. Tidak sempurna imannya. Kemudian yang kedua, keterangan hadis yang kedua. Hatta yakuna hawahu. Hatta yakuna hawahu adalah hawa nafsu. Taba'al, yang ketiga, taba'al lima tabi, yaitu mengikuti syariat yang Nabi bawa. Kalau hukum syariat Islam itu ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama wajib, kemudian sunnah, ya, terus mubah, makruh. Apa definisi wajib? Thalabul ilmi wajib apa? Sunnah, wajib. Maka kalau ditinggalkan dapat dosa. Yang kedua, sunnah. Bila dikerjakan, bila ditinggalkan, tidak dapat pahala. Berarti apa? Rugi, iya. Haram, makruh, mubah. Udah paham lah ya? Yakin? Mungkin lebih paham dari yang berbicara. Kemudian itu ada 3 keterangan hadis dalam hadis ini. Kemudian masuk ke apa habis keteranganmu? Faidah hadis. Faidah hadis ada berapa? Ada 4. Yang pertama, faidah hadis yang pertama adalah peringatan mendahulukan. Peringatan mendahulukan hawa nafsu dari syariat. Hadis ini memperingatkan orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya daripada syariat, maka diperingatkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang bagus imannya adalah yang menjadikan diri dan hawa nafsunya patuh pada syariat. Patuh pada syariat. Jadi mendahulukan. Maaf. Orang yang bagus imannya adalah yang menjadikan diri dan hawa nafsunya patuh pada syariat atau mengikuti syariat seperti hadis di akhir hadis tadi. Yaitu taba'al lima tabi, mengikuti syariat yang Nabi bawa. Hawa nafsu. Manusia punya nafsu tidak? Punya. Kalau manusia tidak punya nafsu, kenapa? Astagfirullah. Jadi memang nafsu itu ya suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak punya nafsu ya nanti ada makanan tidak nafsu makan, ada minuman tidak nafsu minum, ada orang yang mau siap dijadikan istri tidak mau menikahinya, berbahaya. Makanya teknologi ini juga ya berdasarkan nafsu, tapi yang terkendali ya. Makanya nafsu itu bisa dikendalikan. Jangan sampai nafsu itu diikuti atau akhirnya jadi syahwat nantinya. Nafsu syahwat. Jadi harus dikendalikan. Bahkan dalam hadis itu dikatakan laisa syadidu bisyur'ah. Jadi bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat maupun bersilat lidah, berkelahi apa bukan, kata Rasulullah. Bahkan apa? Fa inna syadidu, maka sesungguhnya orang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu apa? Orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Ghadab itu marah. Maka kalau ada orang yang suka marah, sering marah, berarti tidak bisa mengendalikan nafsunya. Tapi marahnya marah dalam apa dulu kan ada. Kalau marah apa istilahnya kepada yang apa penghinaan kepada Allah dan Rasulnya, makanya kita harus marah. Justru masalah kalau kita tidak marah. Al-Qur'an
apa dihina, ayat-ayatnya dihina, apa tidak marah, maka jadi masalah keimanan kita. Kemudian yang ketiga, hawa nafsu itu ada dua. Nah, yang pertama nafsu Mahmud. Awas, jangan salah, jangan salah tafsir. Mahmud itu terpuji, Mahmudah lah. Mahmud bukan mamah muda, awas. Jadi Mahmud terpuji yang pertama, yang kedua adalah madmum. Hampir mirip. Mazmum ya, mazmumah atau tercela. Maka yaitu nafsu itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Maka kita sebagai seorang mukmin harus mengikuti nafsu yang terpuji, jangan mengikuti nafsu yang tercela. Kalau Mahmud berarti terpuji itu mengikuti tadi yang seperti di dalam hadis, mengikuti syariat. Mengikuti syariat. Oh, ini yang tidak, yang boleh, yang terpuji boleh. Berarti oh, ini yang tidak boleh, maka yang tercela. Kalau orang beriman itu menghindari atau meninggalkan nafsu madmum, nafsu yang tercela, yang mengikuti hawa nafsunya terus bahkan sampai menjadikan hawa nafsunya itu sesembahan. Menuhankan hawa nafsunya. Itu di surat apa tuh? 45. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu bahkan menuhankannya, maka mereka itu ya sesat ya. Mereka bahkan tidak percaya hidup dan mati itu ada yang mengatur, ada yang hidup dan mati itu ya tidak ada kelanjutannya, bahkan tidak percaya nanti ada akhirat, ada apa nih. Jadi tidak ada yang membinasakan selain masa saja kan. Makanya mereka itu berlomba-lomba untuk mengikuti hawa nafsunya sesuai dengan keinginannya. Kalau dia ingin begini ya dia mengikutinya. Dia ingin kaya mengikutinya. Dia ingin pengen jabatan ini, tak peduli apa yang dilakukannya itu halal haram ya diterjang saja, yang penting jadi mengikuti hawa nafsunya saja. Makanya membahayakan. Bahkan Tuhannya pun tidak ada, dianggap tidak ada. Kematian, kehidupan kematian itu hanya masa, hanya waktu saja. Dan tidak meyakini adanya akhirat. Ini bahaya, makanya sesat. Bahkan mereka itu tidak memiliki ilmu, pengetahuan tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Nah, awalnya itu yang menduga-duga. Menduga-duga akhirnya mengikuti hawa nafsu. Makanya nafsu itu harus dikendalikan. Makanya agama atau Islam ini adalah yang mengatur semuanya. Maka kemudian ada petunjuk-petunjuknya Al-Quran. Maka kita ikuti. Ada syariat-syariatnya. Ada peringatan-peringatan. Ada kabar gembiranya. Ada larangan. Ada perintah. Maka kalau orang yang berpegang teguh kepada Quran, maka insya Allah hawa nafsunya pun bisa dikendalikan. Itu salah satunya. Bahkan di dalam Al-Quran juga kan ada perintah puasa. Nah, puasa itu juga salah satu mengendalikan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu ketika lapar, seperti kita puasa ya. Itu salah satu mengendalikannya adalah dengan berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa, atau puasa Ramadan lah. Ketika kita melihat makanan itu kayak makanan padahal halal ya. Nah, halal, tapi karena puasa kan jadi haram dimakannya. Maka imannya itu, hawa nafsu kita ingin makan itu dikendalikan dengan kita lagi puasa. Nanti habis maghrib melihat apalagi es campur nanti, padahal nafsu tuh pengen mau makannya, tapi kita lagi puasa, makanya ditahan. Nah, salah satu menahan hawa nafsu itu adalah dengan puasa. Maka orang yang sering berpuasa maka insya Allah bisa mengendalikan hawa nafsu. Bahkan penciptaan hawa nafsu sendiri itu pada awal-awalnya nafsu itu diciptakan oleh Allah, kemudian ditanya oleh Allah, man anta, siapa kamu? Akhirnya hawa nafsu ini pada waktu pertama penciptaannya itu menjawab ana.
Apa? Iya, ana wa ana, anta wa anta. Saya ya saya, engkau adalah engkau. Siapa kamu, siapa saya akan ditanyakan sama Allah. Siapa kamu dan siapa saya? Saya adalah saya, kata hawa nafsu, dan jawabnya. Kamu adalah kamu. Kata Allah, ini istilahnya. Ini belum beres. Akhirnya dimasukkan ke apa? Kelautan, laut kelaparan selama 1 tahun ya. 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, setelah lama terus proses. Nah, artinya dalam laut kelaparan, lautan lapar itu, istilahnya diistilahkan adalah berpuasa itu. Dan setelah dalam lautan kelaparan 1000 tahun baru ada proses-proses, ya ada proses-proses lainnya. Akhirnya apa? Ditanya lagi, siapa kamu, siapa saya, dan siapa kamu? Akhirnya menjawab, engkau adalah apa? Robku ya. Dan aku adalah hambamu. Nah, akhirnya baru dengan puasa baru nafsu itu baru bisa dikendalikan, bisa sadar istilahnya. Makanya sering-seringlah kita berpuasa. Dan jangan lupa pedoman kita, Al-Quran, petunjuk kita, apa istilahnya, pembimbing kita, pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari adalah Quran dan Sunnah. Kemudian tadi yang keberapa? Yang ketiga, masuk ke yang 4. Kita wajib berhukum dengan syariat Islam. Kita wajib berhukum dengan syariat Islam itu faedah hadis yang terakhir. Sedangkan syariat Islam itu tadi udah dijelaskan ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, halal. Kita masuk ke kaidah hadis. Kaidah hadis yang pertama adalah siapa yang menundukkan hawa nafsunya, pada syariat, maka ia akan selamat. Jadi syariat itu adalah sebagai pedoman agar kita tidak mengikuti hawa nafsu. Atau sebaliknya, ia akan ghawa. Ghawa itu Ghowa, sesat atau sengsara. Kalau tidak mengikuti syariat, mengikuti hawa nafsunya tapi tidak mengikuti syariat, nah, maka akan sesat dan sesat dan sengsara. Jadi ma'abdallah sahibukum wa ma ghawa, ada kan tuh. Jadi ma'abdallah tidak akan tersesat, sahibukum tuh sahibukum sahabat kamu itu Nabi. Orang-orang yang bersahabat dengan Nabi maka tidak akan sesat, wa ma ghawa, dan tidak akan sengsara. Karena apa? Mengikuti syariat Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, maka tidak akan sengsara. Kemudian yang kedua kaidahnya adalah wajib mendahulukan dalil, lalu meyakini. Nah, jadi dalil dulu, jangan yakin dulu. Atau jangan kita meyakini baru cari dalil, nantinya sesat. Benar boleh? Benar, jadi dalil dulu, artinya dalil itu ya petunjuk tadi. Oh, Al-Quran melarang ini, oh Al-Quran perintahkan ini, oh hadis. Nah, cari dulu, jangan kita meyakini dengan perasaan. Dengan perasaan, wah yakin ini benar, jadi benar, akhirnya benar jare dewek. Bukan benar menurut Allah dan Rasulnya, maka ya akan sesat nanti. Pastilah. Jadi tidak boleh kita meyakini dulu baru dalil, tapi harus dalil dulu baru yakin, kemudian dia amalkan. Jadi kalau kita berakidah, yaitu belajar dulu, artinya kita taklim dulu, cari dalil, baru meyakini. Nah, ini dalilnya benar nih, yakin nih. Karena sumbernya pasti, yaitu Al-Quran. Kemudian diamalkan. 3, kaidah yang ketiga. Orang yang mendahulukan hawa nafsu berarti menjadikan sesuatu disembah selain Allah. Oh, jadi tadi ayatnya udah ya, Al-Jasiyah ayat 23-24. Jadi orang yang mendahulukan hawa nafsunya itu maka
sesungguhnya dia itu menjadikan sesuatu sesembahan selain Allah. Jadi mengikuti nafsu itu adalah sesembahan. Dia apa? Ya mengikuti hawa nafsunya tidak teratur, tidak terarah karena tidak mengikuti syariat. Kemudian syariat yang dibawa Nabi itu untuk diikuti. Udah habis ya, kaidahnya cuma 3. Jadi syariat itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Nabi untuk diikuti sebagai dasar hukum tentang urusan din atau agama. Makanya kita itu ya beragama Islam ini adalah alhamdulillah ini adalah apa? Hadiah dari Allah, atau kita ini orang yang dipilih oleh Allah dengan mengikuti Islam, dan yang di dalamnya ada syariat-syariat, petunjuk-petunjuk yang juga harus diikuti karena semuanya itu adalah atas contoh, atas uswah atau atas perintah atau atas apalagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi syariat itu aturan agar kita hidup itu tidak mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu di surat mengikuti hawa nafsu Al-Maidah 48 juga ada. Al-Maidah 48 coba. Al-Maidah 48. Al-Maidah itu surat yang ke-5 ayat 48. Bahwa di sini syariat itu aturan agar kita hidup itu tidak mengikuti hawa nafsu, artinya aturan yang memang Allah mengutus Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya itu ya dengan aturan-aturan yang menunjuk kepada kebenaran yang akan bisa menyelamatkan kita, bukan untuk mengikuti hawa nafsu kita. Jadi memang nafsu itu tidak bisa dihilangkan, nafsu adalah anugerah, tapi harus dikendalikan dengan apa? Dengan din tadi, dengan agama, aturan-aturannya. Karena kalau sudah kita Islam itu ya patuh, berserah, istilahnya berserah diri, tunduk. Nah, maka ketundukan ini yaitu dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Maka syariat itu akan membawa kita kepada kebenaran. Kalau syariat sudah dilanggar, maka kita termasuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka mari kita kendalikan nafsu kita dengan selalu bertolabul ilmi. Kita hadir di majelis-majelis taklim, itu saja. Nah, bahkan kalau ya di rumah-rumah juga dengan keluarga juga harus disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan agar bukan hanya kita sendiri yang mengerti, istri, anak juga harus kita pahamkan. Jangan sampai mengikuti hawa nafsu kemudian meninggalkan atau menabrak-nabrak syariat yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah, dan dengan istiqomah ini kita mudah-mudahan nanti ketika nyawa kita dicabut dalam keadaan istiqomah dalam melaksanakan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Apabila ada kata-kata salah atau yang tidak enak, maka saya patut untuk memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada ikhwan sekalian. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.